Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita ke-10, kita masuk ke dalam materi itu tentang pengembangan e-commerce. Di antaranya yang akan kita bahas nanti ada tentang pengantar konten manajemen sistem, yang kedua membangun aplikasi e-commerce, yang ketiga pengembangannya, dan keempat instalasinya. Yang pertama, Content Management System atau disingkat dengan CMS adalah sebuah aplikasi software yang memberikan kemudahan mengelola, mengupload, mengedit konten untuk ditampilkan pada web dan merubah isi konten sesuai sebuah website tanpa perlu harus dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis atau memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman web. Jadi, CMS ini memudahkan kita nanti untuk mengelola, mengedit tentang apapun yang akan kita tampilkan di web kita tanpa kita harus tahu tentang pemrograman. Tanpa kita harus belajar pemrograman atau teknisnya, kita bisa nanti mengelola, mengupload, mengedit konten-konten untuk kita tampilkan di web kita. Ini pengembangannya sangat bergantung kepada komunikasi antara pengguna atau pengembang sukarela, kemudian proprietorinya itu perusahaan. Kemudian untuk yang insentif hasil software lisensi, di sini bisa saudara lihat ya, sudah ada di tabel kita. Kemudian aplikasinya ini ada 10 aplikasi yang untuk membangun e-commerce secara open source alias gratis. Ini dia, ada 10. Kemudian PrestaShop software ini menggunakan Smartly Template Engine, dikomunikasikan dengan Ajax di back-end-nya, menawarkan diantaranya free shipping, produk image zoom, kemudian fiturnya yang sangat atraktif. User dapat menciptakan sebuah toko online yang indah dan menawan, memiliki komunitas dan online support yang sangat aktif, tetapi kelemahan utamanya adalah lambat, sangat lambat untuk dikelola. Jadi ini gunanya adalah untuk membuat tampilan kita menarik, seperti ini ya, seperti yang saudara lihat di sini. Ini dia membuat halaman webnya sangat menarik. Nah, ini gunanya PrestaShop ini. Kemudian OpenChart memiliki shopping cart yang mudah digunakan dan kini semakin populer karena kemudahan dalam penggunaan, ramah terhadap mesin pencari, dan secara tampilan dia sangat baik. Ini untuk nanti orang melihat kira-kira di toko kita ada apa aja, kemudian dengan mudahnya orang bisa mencari apapun yang diinginkannya. Kemudian Virtumart tidak dapat berdiri sendiri. Ini adalah e-commerce didesain untuk berjalan di Joomla. Untuk sebuah shopping cart, Virtumart memiliki paket yang komplit dan memiliki tampilan desain yang bagus untuk para pembelanja dan dapat register menjadi member, mengisi alamat, dan melihat order history dengan mudah. Jadi ini gunanya untuk melihat apa aja yang udah pernah kita beli, kemudian tentang history kita selama kita membuka web tersebut. Itu untuk Virtumart. Selanjutnya untuk Ubercart, sama seperti Virtumart, Ubercart juga harus terintegrasi dengan sebuah CMS. Selain kegunaannya menjual produk barang, Ubercart memiliki spesialisasi menjual produk bentuk file atau digital produk, event registration, website dan hak akses member tertentu, dan event tiket. Terdapat banyak mode dan themes yang tersedia bagi Anda untuk dikustomisasi. Terdapat berbagai macam jenis pembayaran. Kemudian apabila Anda merupakan pencinta Drupal, maka Ubercart adalah pilihan terbaik bagi Anda. Tetapi apabila Anda tidak mengerti tentang Drupal, penggunaan software ini akan cukup membingungkan di awal. Tampilannya seperti ini kira-kira, ya. Tapi ini lebih ke sistem informasi sebenarnya ya. Kemudian ini Oscammer dapat diinstal secara offline maupun online. Versi 2 bulan November 2010 dan versi 3 pada bulan Maret 2011. Sangat mudah untuk melakukan initial setup dan tidak sulit untuk mengelola isi di dalamnya. Gampang bagi administrator toko untuk menampilkan sebuah produk mereka ke konsumen dengan permintaan-permintaan khusus dari konsumen itu sendiri. Kemudian komunitas yang aktif di mana sesama member saling membantu apabila menemukan kesulitan di dalamnya. Bentuk tampilannya seperti ini. Kemudian Zencart gratis dan mudah, memiliki kapabilitas sangat lengkap. Selain fitur standar,
yang Anda butuhkan. Bentuknya seperti ini ya. Jadi kita sekarang lebih banyak melihat bentuk-bentuk dari program apa saja sebenarnya yang terpakai di dalam e-commerce tersebut. Kemudian ini Tomato Cart, salah satu generasi baru dari solusi keranjang belanja. Aplikasi ini merupakan pencabangan dari Oscommerce 3 namun dijadikan sebagai proyek terpisah seiring perkembangan aplikasi web yang menjadi semakin lebih canggih. Mengikuti perkembangan teknologi web 2.0 modern seperti Ajax dan aplikasi Rich Internet yang menawarkan peningkatan usabilitas yang penting dan membuat interaksi dengan antar muka web lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian selanjutnya ada Zeus Card. Nah, ada Magento. Ini juga. Kemudian fitur-fitur e-commerce-nya. Fitur-fitur utama atau apa saja yang ada di e-commerce. Yang pertama, kalau di offline itu ada etalase. Di sini kita ganti dengan halaman display memuat nama, deskripsi, dan harga barang jasa yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, katalog. Kalau untuk offline dan online, bisa dieksplorasi isinya dengan mudah untuk mencari produk atau jasa yang kita inginkan. Umumnya difasilitasi dengan fungsi search atau cari. Kemudian yang ketiga, shopping cart atau keranjang belanja. Tempat kita menaruh barang-barang atau jasa yang kita inginkan, memuat nama barang, kuantitinya, kemudian harga, serta jumlah bayar. Kemudian fitur selanjutnya, fitur-fitur utama situs e-commerce. Yang keempat itu payment method atau umumnya metode cara bayar, yaitu ada yang cash, ada yang transfer, ada yang debit, ada yang kredit, kemudian ada juga yang COD. Yang kelima, sistem pengirimannya umumnya berafiliasi dengan pihak ketiga atau perusahaan jasa pengiriman barang dengan berbagai layanan yang dapat dipilih oleh pembeli. Misalnya layanan kiriman sampai pada hari yang sama, keesokan harinya, dan lain-lain. Kemudian, yang keenam ada kontak link berisi alamat dan nomor telepon misalnya, kemudian apapun informasi tentang toko kita biasanya ada di kontak link. Kemudian fitur-fitur yang selanjutnya, fitur-fitur tambahan situs e-commerce disesuaikan dengan karakteristik bisnis. Yang pertama, kalkulator offline, umumnya digunakan calon pembeli saat ingin mengetahui nilai nominal harga menurut nilai tukar mata uang yang dipilih apabila daftar didominasi oleh satu mata uang asing. Kemudian, currency converter memiliki fungsi yang hampir sama dengan kalkulator offline, namun bersifat online. Kemudian, uploader biasanya digunakan untuk mengirimkan attachment yang diperlukan dalam proses produksi barang yang ditawarkan. Misalnya adalah gambar desain yang berasal dari calon pembeli untuk digunakan sebagai acuan pembuatan barang yang akan diproduksi oleh penjual. Kemudian ada pembanding, kemudian ada frequently asked question. Ini ya bentuk-bentuknya yang saya jelaskan di sebelumnya. Ini dia contoh-contohnya, bisa saudara lihat. Kira-kira bentukannya begini. Kemudian mengembangkan e-commerce, strategi pengembangannya. Yang pertama, pengembangan konten, menjaga konten Anda tetap up to date, menulis konten yang kaya dengan kata kunci yang relevan, menjaga konten yang relevan dengan topik Anda, kemudian search engine ramah dan konten usernya friendly. Beberapa cara untuk menarik pengunjung ke situs web Anda seperti menggunakan pemasaran mesin, kemudian optimasi mesin, pemasaran email, pemasaran afiliasi, dan banyak lagi. Kemudian proses meningkatkan volume, search engine optimization, proses meningkatkan volume dan kualitas trafik kunjungan melalui mesin pencari menuju situs web tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari tersebut. Ya, contohnya seperti ini, saat kita akan mencari, klik tombol-tombol yang ini. Begitupun untuk di e-commerce, kalau sini contohnya kan untuk di Google. Kemudian Petrasoft versus Oscommerce. Petrasoft lebih mudah dan lebih cepat dalam hal pembangunan dan penyesuaian.
Kalau Askamar memiliki fondasi yang lebih kuat dalam PHP dan akses database, sehingga bisa digunakan untuk toko online dengan variasi yang lebih kompleks. Untuk perbedaannya ini ada 2 di Petrashop, ada 2 di Askamar, bisa saudara lihat. Kemudian keuntungannya untuk Askamar ada 13 ya, ada 13 keuntungan. Bagi saudara yang bisa bergabung dengan e-commerce pasti sudah tahu apa-apa aja kelebihannya ini, kemudian keterbatasannya juga. Kemudian fitur-fiturnya ya. Kebutuhannya ini, kemudian ini instalasi dan settingnya. Kemudian ini dari yang kita pelajari tadi, ini dia contoh-contohnya. Langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian dari langkah-langkah tersebut ini dia gambar-gambar dari langkah-langkah tersebut. Bisa langsung saudara lihat pada gambarnya satu persatu. Oke, saya rasa untuk pengembangan e-commerce sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.